Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam seri kedua cerita wayang kulit Ceruk Merah dari Sanggar Seni Semapti, Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Jadi pada saat yang lalu kita sudah sampai di pembagian harta yang didapatkan oleh Ambiah atau Amir Ambiah atau Sang Jayang Rane bersama Omar Maye di Taman Kalishak yang berada di tengah hutan. Nah, jadi harta tersebut sesuai keputusan para petinggi-petinggi Keraton Mekah yang dibagi tiga. Jadi satu bagian untuk Jayang Rane atau Ambiah bersama Omar Maye, kemudian satu bagian lagi adalah disumbangkan untuk negara, dan satu bagian lagi disumbangkan untuk fakir miskin dan yatim piatu. Nah, setelah itu cerita berlalu, tersebutlah atau sang raja Mekah Abdul Muthalib baru teringat bahwa dia belum membayar upeti atau pajak ke negara Yaman, karena saat itu kerajaan Mekah masih di bawah kekuasaan Raja Yaman, yaitu Raja Badi Bahram. Nah, Raja Badi Bahram sendiri yang ada di Yaman itu memiliki sang patih bernama Burhan. Kemudian ada lagi Prabu yang ada bersama Raja Yaman sebagai baris negara Yaman bernama Tawan dan Andali, Prabu Tawan dan Andali. Kemudian ada putri yang dia miliki sangat cantik bernama Putri Mandi Taim. Karena Abdul Muthalib teringat belum bayar upeti, maka dikumpulkanlah para petinggi keraton termasuk Abbas Abu Talib Abdullah, sementara Ambiah atau Jayang Rane bersama Omar Maye tidak diikutkan dalam hal-hal seperti pembicaraan orang-orang dewasa atau orang tua, karena dia masih dianggap belum bisa mendengar hasil diskusi para orang-orang tua. Nah, dalam gondam atau dalam sangkep sang raja, mereka mengambil keputusan untuk mengutus Abdullah bersama Abbas dan Abu Talib diiringi oleh para rakyat untuk membawa harta atau upeti ke negara Yaman. Nah, mereka pun berangkat setelah pamit, tetapi Jayang Rane atau Ambiah bersama Omar Maye itu karena tidak diberitahu, dia pun penasaran dan ikut dari kejauhan. Dari belakang mereka ikut, apalagi harta yang mau dipakai untuk upeti itu adalah hasil jerih payahnya mereka berdua di hutan. Karena mereka dengan jerih payah mendapatkan harta tersebut, mereka pun merasa berhak untuk mengawasi kemana akan diperuntukkan harta tersebut, sehingga mereka ikut dari kejauhan. Nah, di dalam perjalanan mereka setelah sampai di luar keraton Yaman, tapi sebelum itu kita dulu kembali ke kerajaan Alabani. Jadi tersebutlah sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Alabani, yang dipimpin atau sang raja bernama Raja Masban. Kemudian
punya patih bernama Daundari, kemudian ada Prabu atau baris yang ada di barisan Alabani bernama Sapardan, kemudian putra mahkotanya bernama Raden Maktal atau Maktal. Ada juga di situ nisan dari Maktal bernama Darundie, kemudian adiknya Maktal bernama Sarkam. Nah, sang raja mengumpulkan rakyatnya bersama petinggi-petinggi kerajaan di Alabani karena dia ingin mengangkat putra mahkota Raden Maktal sebagai raja. Nah, dalam rapat tersebut para petinggi keraton maupun rakyatnya pun setuju untuk mengangkat Maktal sebagai raja. Akan tetapi Maktal sendiri masih ragu karena dia belum memiliki ilmu kanuragan, ilmu pemerintahan, serta hal-hal yang lain untuk layak sebagai pemimpin di sebuah negara. Maka dia belum menyanggupi untuk diangkat sebagai raja di Alabani. Sehingga dia pun memutuskan untuk pamit dari kerajaan untuk mencari ilmu kanuragan, ilmu pemerintahan, entah kemana. Yang jelas dia ingin pamit untuk mencari ilmu-ilmu tersebut agar dia bisa menerima keberadaan sebagai raja di Alabani. Raja Masban pun mengizinkannya. Kemudian Maktal pamit untuk berangkat, ditemani atau diiringi oleh patih Daundari, kemudian Prabu Sapardan bersama rakyat-rakyat yang ada di Alabani. Nah, di dalam perjalanan dia mencari ilmu tersebut, bertemulah dengan baris atau rombongan kerajaan Mekah yang hendak mengantar upeti ke Yaman. Nah, di dalam hati Maktal, ini adalah kesempatan pertama untuk mencoba mencari ilmu perang. Sehingga Maktal dan semua barisnya mencegat baris Mekah yang terdiri dari Abbas, Abu Talib, dan Abdullah, dan meminta dengan paksa harta yang mereka bawa. Otomatis mereka dengan menggertak dengan kata-kata kasar ingin merampas harta yang dibawa karena memang harta tersebut bernilai tinggi. Nah, karena Abbas Abu Talib bersama Abdullah itu tidak memiliki ilmu perang, jadi tidak bisa berperang, maka mereka pun menyerahkan harta tersebut karena tidak ingin memiliki masalah. Akhirnya diambillah harta-harta yang mau dipakai, yang akan dipakai menjadi upeti di Yaman, diambil oleh rombongan sang Maktal. Nah, singkat cerita, Abdullah, Abu Talib, dan Abbas kembali dengan tangan kosong ke keraton Mekah. Nah, dalam perjalanan kembali, bertemulah dengan Ambiyah atau Jayangrana bersama Umar Maye yang ikut dari kejauhan. Bertanyalah sang Umar Maye kepada rombongan Abbas, Abu Talib, dan Abdullah, kenapa kalian pulang dengan tangan kosong? Apakah kalian sudah sampai di Yaman menyerahkan upeti atau belum? Menjawablah Abbas, Abu Talib, dan Abdullah bersama rakyat bahwa kami telah dirampok oleh rombongan Maktal bersama Sapardan dan Patih dan rakyatnya, bersama Patih Daundari juga.
Nah, Ambiah bersama Umarmayu pun merasa tidak terima dengan adanya perampokan tersebut. Lalu mereka mengajak kembali untuk mencari perampok yang telah mengambil harta benda tadi. Singkat cerita, mereka pun kembali mencari Maktal bersama rombongannya dan bertemu. Akhirnya Ambiah bersama Umarmayu itu meminta kembali harta tersebut, namun baris daripada Maktal otomatis tidak akan memberikan. Akhirnya mereka pun berperang. Dalam berperang, Raja Sapardan kalah dan mati. Kemudian Raja Sapardan pun mati, dan Maktal bersama rakyatnya menyerah dan kalah, sehingga harta tersebut diambil kembali oleh rombongan kerajaan Mekah. Maktal sendiri sudah kalah dan menyerah, akan tetapi dia pun masih meminta untuk pamit mencari ilmu kanuragan lain di tempat lain, sehingga berpisahlah di tempat itu. Kemudian Maktal pergi mencari kanuragan dan ilmu pemerintahan yang belum tahu arahnya. Nah, kemudian rombongan Mekah berlanjut ke Yaman untuk mengantar upeti. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sesampai di luar kerajaan Yaman, mereka membuat pondok dulu sambil berdiskusi siapa yang akan diutus untuk masuk ke keraton Yaman. Nah, dalam kesimpulannya bahwa yang masuk ke keraton Yaman adalah Abbas, Abu Talib, dan Abdullah. Mereka bertiga untuk matur atau memberitahu bahwa upeti mereka sudah bawa dan masih ditinggal di pondok di luar kerajaan. Nah, di dalam kerajaan tersebut, Raja Yaman sudah berkumpul bersama rakyat-rakyatnya, dan Patih Burhan bersama Tawan dan Andali dan Putri Mamitaim menerima kedatangan Abbas, Abu Talib, dan Abdullah. Karena kebetulan mereka juga saat sangkap atau berdiskusi bahwa Raja Mekah belum pernah bayar upeti selama 3 tahun. Nah, secara kebetulan Abbas, Abu Talib, dan Abdullah itu masuk untuk memberitahu bahwa upeti akan diserahkan ke Badi Bahram sebagai raja di Yaman. Nah, sementara mereka ada di dalam keraton, Ambiah atau Jayangrana bersama Umarmayu ini bermusyawarah mencari akal bagaimana caranya supaya harta tersebut tidak dijadikan upeti. Lalu mereka mendapat akal supaya mereka buat dirinya seperti hantu-hantuan. Mereka cat dirinya dengan cat berwarna-warni. Jayangrana membuat dirinya sebagai hantu air. Kemudian Umarmayu membuat dirinya seperti hantu api. Nah, di saat di dalam keraton, Raja Badi Bahram pun mengutus rakyatnya untuk mengambil upeti itu di luar kerajaan, yaitu di pondok yang ada di tempat Ambiah dan Umarmayu. Akan tetapi begitu tiba rakyat di sana, Ambiah bersama Umarmayu ini melempar mereka dengan batu. Sebagai hantu mereka lempar dengan batu. Lalu rakyat pun berlari karena ketakutan dilempar dengan batu. Kembali ke istana memberitahu sang raja bahwa di sana itu ada hantu. Badi Bahram pun ingin mengutus yang lain yang lebih tahu ilmu perang, sehingga diutuslah
Prabu Tawan dan Prabu Andali bersama Patih Burhan untuk mengambil harta tersebut supaya bisa mengalahkan hantu yang ada di harta yang ada di pondok mereka. Nah, sementara mereka pergi, Abbas, Abu Talib dan Abdullah sedikit curiga dengan hantu yang ada di pondok di luar kerajaan. Mereka berpikir bahwa tidak lain hantu tersebut adalah Ambiyah bersama Umar Mayu yang telah membuat dirinya sebagai hantu. Sehingga mereka pun ingin membuat kacau di dalam keraton dan memutuskan untuk membakar keraton supaya terpecah perhatian antara kerajaan dengan rakyatnya. Akhirnya Abbas, Abu Talib dan Abdullah membakar keraton. Mereka otomatis kalang kabut. Patih Burhan yang sudah menuju ke tempat harta yang mau dijadikan upeti kembali ke keraton untuk mengatasi kebakaran. Kemudian Patih Burhan langsung mengecek keberadaan Abbas, Abu Talib dan Abdullah. Ternyata sudah tidak ada. Mereka sudah keluar dari keraton menuju ke tempat pondok. Nah, sementara Ambiyah bersama Umar Maya itu berperang melawan Tawan dan Andali sampai kalah Tawan dan Andali oleh Ambiyah dan Umar Maya sampai mati. Nah, Patih Burhan yang tadinya sudah mengecek keraton sudah kacau keadaannya dan memutuskan dirinya untuk ikut mengecek juga keberadaan upeti atau harta tersebut. Akhirnya dia pun berangkat keluar keraton atau keluar kerajaan bersama Patih Burhan, langsung menuju ke tempat harta. Di sana mereka bertemu dengan Umar Maya dan Ambiyah yang sudah bukan sebagai hantu lagi. Abbas, Abu Talib dan Abdullah juga sudah berada di tempat itu. Terus mereka pun kena jengkel, marah sehingga berperang untuk merebutkan harta yang mau dijadikan upeti tadi. Nah, rombongan Maktal yang kebetulan dia juga sempat memboyong Raja Miskat yang bernama Sahir Danali datang ikut bergabung bersama barisan Mekah untuk berperang, membantu Ambiyah atau Jayang Rana bersama Umar Maya, sehingga Patih Burhan pun mati. Raja Badi Bahran kalah dan menyerah. Putri Mandi Taim diserahkan kepada Ambiyah atau Amin Ambiyah, tetapi karena dia masih belum waktunya untuk menikah atau kawin, sehingga dia pun menolak. Nah, semua rombongan baik baris Mekah, baris Alabani maupun Raja Badi Bahram sendiri mengajak mereka masuk ke dalam keraton dan berkumpul di sana. Nah, berkumpullah semua petinggi-petinggi keraton, baris Mekah, baris Alabani bersama rakyat-rakyat Yaman. Karena Putri Mandi Taim tadi tidak diterima oleh Ambiyah atau Jayang Rana, maka mereka ingin membuat suatu sayembara. Di dalam sayembara tersebut mereka memutuskan untuk menaruh sebuah gelang untuk dipanah. Siapa saja yang bisa memanah gelang tersebut, anak panahnya masuk di dalam gelang itu dengan jarak yang sudah diatur, maka dialah yang berhak
kawin dengan putri Mangdi Taim. Disebarlah informasi ke seluruh negeri supaya sayembara tersebut ramai. Kemudian pada satu hari yang sudah ditentukan, sayembara pun akan dimulai. Tersohorlah cerita tentang sayembara ini sampai dengan kerajaan Abbasi. Secara kebetulan ada satria yang pandai memanah dari Abbasi yang bernama Tohkaran. Nah, Tohkaran pun karena memang dia pernah dengar putri Mangdi Taim ini sangat cantik, sangat ayu, sangat menarik, memikat hati para pemuda. Nah, dia pun memutuskan dirinya untuk berangkat ikut di dalam sayembara ke